Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah
tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kembali ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang menguatkan hidup kita. Engkaulah perisaiku Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, Kau menjadi kekuatanku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri. Mari jemaat di rumah masing-masing silakan berdiri. Angkat kedua tanganmu. Kita nyanyikan lagu ini. Amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, amin, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Jangan biarkan mulut kita diam. Haleluya. 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 Layak Engkau dipuji, layak Engkau disembah, layak Engkau dimuliakan. Haleluya. 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 Guralamaya singkiara lamaya lagura lamaya. Haleluya. 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 Haleluya.
Turunkan tangan saudara dan silahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam Yesus Kristus, hati kami bersukacita, roh kami menyala-nyala. Kami sudah menikmati Tuhan, kami sudah menikmati Roh Kudus lewat pujian dan penyembahan kami. Saatnya tiba, kami mau menikmati firman-Mu. Urapi hamba-Mu sebagai pemberita firman, urapi jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing sementara mengikuti kebaktian doa malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Semangat, tetap semangat ya. Puji Tuhan. Di acara kebaktian doa malam ini untuk jemaat GPDI Sahabat Allah Sumeneb dan jemaat GPDI Friend of God Ministry di Surabaya. Saya akan berkhotbah malam hari ini dengan tema mempertahankan yang sudah dibangun. Mempertahankan apa yang sudah dibangun. Oke, saya akan bacakan Injil Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Lukas 14 28 sampai 32. Saya bacakan demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Puji Tuhan. Sekali lagi tema khotbah saya mempertahankan apa yang sudah dibangun. Di dalam ayat-ayat tadi dikatakan ada orang yang sedang membangun menara. Firman Allah katakan harus duduk, hitung, persiapkan. Jangan sampai kamu bisa membangun, kamu bisa memulai, tapi tidak bisa melanjutkan. Atau jangan sampai kekristenan kita ini tidak finishing well. Tidak bisa mengakhiri dengan baik. Sebab apa? Sebab kita tidak bisa mempertahankannya. Memulai itu lebih mudah dibandingkan mempertahankan. Mempertahankan itu artinya apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dikerjakan tidak hilang begitu saja. Sehingga apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dicapai terus dan ada hasilnya. Nah, itu artinya mempertahankan. Di dalam kitab Galatia dikatakan, kamu sudah mulai dengan roh, tetapi diakhiri dengan daging. Bukan seperti lagu, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Bukan seperti itu. Tetapi sebab tidak dapat mempertahankan apa yang sudah dimulai. Kekristenan kita sudah dimulai dengan Yesus. Kekristenan kita sudah dimulai dengan pertobatan. Kekristenan kita sudah dimulai dengan ketulusan hati dan kesungguhan hati.
Kekristenan kita sudah dimulai dengan banyak pengorbanan. Ayo kita bertahan. Krisis demi krisis boleh terjadi. Persoalan demi persoalan boleh terjadi. Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian boleh terjadi. Tapi bertahan, bertahan. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ya, Imam Eli, dia bisa memulai pelayanan, tapi dia tidak bisa bertahan, dia tidak tahan uji. Dan dia mengakhiri hidupnya tidak finishing well. Dan saudara tahu, sudah sekian puluh tahun Imam Eli melayani, tetapi keluarganya tidak bisa jadi contoh. Keluarganya tidak diberkati. Saudara baca di dalam Alkitab, Raja Saul sudah memulai sesuatu dengan baik, membangun sesuatu dengan baik, tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Yudas sebagai rasul pilihan, bahkan Alkitab katakan Yudas itu adalah pemegang uang, bendahara Yesus. Tetapi Yudas mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya. Mengakhiri hidupnya dengan menyangkal Yesus. Mengakhiri hidupnya dengan menjual Yesus dengan harga 30 keping perak saja. Nah, saudara, kalau kita perhatikan contoh-contoh ini. Nah, tapi saya mau mengambil contoh Paulus. 2 Timotius pasal 4, kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Alkitab mencatat bahwa Paulus finishing well. Paulus bisa mengakhiri dengan baik. Paulus bisa happy ending. Dan Paulus berkata di dalam kitab 2 Timotius ini atau menulisnya bahwa pahala, hadiah sudah tersedia baginya. Kalau saudara baca kitab Filipi, Yesus juga mengakhiri pelayanannya dengan baik. Kalau saudara lihat Yesus di kayu salib, dari 7 kalimat yang dia ucapkan, salah satu kalimat, sudah selesai. Sudah selesai. Sepertinya Yesus katakan, finish, selesai. Apa yang menjadi beban, tugas tanggung jawabnya, membawa misi penyelamatan manusia di dunia ini, Yesus mengakhiri dengan baik. Yesus setia sampai akhir. Meskipun detik-detik sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi di dalamnya kehendakmu yang jadi. Yesus bertahan menanggung penghukuman manusia sedunia. Dia tanggung di kayu salib supaya semua yang percaya kepada Yesus mendapat keselamatan. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita sedang belajar sesuatu dari firman Allah supaya kita bisa mempertahankan sesuatu, mempertahankan apa yang sudah dibangun. Bukan hanya kerohanian, iman, tetapi mempertahankan juga apa yang sudah dicapai
dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam keluarga. Kita harus pertahankan. Sebab kalau saudara perhatikan, siapa yang bertahan sampai ke akhir, Yesus katakan, dia yang selamat. Berarti kalau tidak bertahan, tidak selamat. Oke, saya akan share, saya akan berbagi kepada saudara beberapa poin agar dapat mempertahankan apa yang sudah dibangun. Agar dapat mempertahankan apa yang sudah dimulai. Ya. Sampai akhir, sampai finish, sampai finishing well. Ya. Berakhir dengan baik. Sampai kita di sorga. Jangan sampai kita melakukan banyak hal di dunia ini. Kita menjadi orang terkenal, hebat di dunia ini. Tetapi nama kita tidak tertulis di dalam kerajaan sorga. Poin yang pertama, agar dapat mempertahankan apa yang sudah dibangun. Pertama kita membaca atau kita belajar. Pikirkan risikonya. Artinya saudara belajar memikirkan risikonya. Saudara belajar siap menghadapi konsekuensinya. Ini penting. Orang ikut Yesus, orang percaya Yesus, orang melayani Yesus, dia sebelumnya harus pikirkan risikonya. Dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Seringkali kita gagal, seringkali manusia gagal mempertahankan sesuatu. Sebab manusia tidak siap menghadapi resiko. Tidak siap menghadapi konsekuensi. Nah, kalau kita belajar di dalam Alkitab, misalnya resiko jika ikut Yesus, resiko jika percaya kepada Yesus. Misalnya Injil Lukas 14. Injil Lukas pasal 14 ayat 26. 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Alkitab mencatat resiko ikut Yesus, resiko jika melayani Yesus, akan dibenci keluarga. Jadi kalau satu saat kita mengalami dibenci oleh keluarga, sebab kita ke gereja, dibenci oleh keluarga, sebab kita melayani Yesus, sebab kita beribadah, sebab kita bersaksi, kita sudah siap. Memang itu yang harus kita terima. Yesus pernah berkata, sebagaimana gurunya, begitupun muridnya. Yesus dibenci, mulai dari keluarganya sendiri, bahkan orang lain. Yang kedua, misalnya Lukas 14 ayat 27. Resiko jika kita ikut Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang kedua, resiko ikut Yesus harus pikul salib. Alkitab tidak hanya menjanjikan atau Yesus tidak mengaruniakan kepada kita hanya hidup, berkat, kesehatan. Tapi dia juga mengaruniakan, menganugerahkan penderitaan. Nah, kita harus pikul salib. Kita harus menyangkal diri. Ini resiko, konsekuensi ikut Yesus. Nah, kalau kita sudah tahu lebih dulu, kita siap menghadapinya. Jadi ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami cobaan, ketika kita mengalami tekanan, kita bukan mundur, malah kita makin setia,
kepada Yesus. Lukas 14 ayat 33. 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yang ketiga, resiko jika kita mau ikut Yesus. Kita tidak boleh terikat dengan harta. Kita tidak boleh terikat dengan popularitas. Kita tidak boleh terikat dengan semua kemewahan benda-benda dunia ini. Kita juga tidak boleh terikat memuaskan diri sendiri. Saya suka katakan, untuk harta, untuk jabatan, untuk kedudukan, jangan pegang kuat-kuat. Sebab satu saat apa yang kita pegang itu akan hilang. Tetapi mari kita pegang Yesus kuat-kuat. Ya, sungguh-sungguh sama Yesus. Sebab Yesus bisa menolong kita. Kalau kita pegang kuat-kuat tangan Yesus, pegang kuat-kuat firman Yesus, kita akan selamat. Puji Tuhan. Jadi apa saja, kalau sudah diperhitungkan risikonya, tidak kaget. Sekali lagi, apa saja jika sudah diperhitungkan risikonya, pasti sedikit masalahnya. Sebab kita bisa meminimalisirnya. Oke, yang kedua, saya baca 1 Korintus 9, kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang kedua, kita melatih, menguasai, menyiksa tubuh. Kita menyalipkan kedagingan. Supaya apa? Supaya kita bertahan. Enggak apa-apa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, tapi senang kemudian. Tidak apa-apa di dunia ini kita harus mengalami tekanan hidup. Tidak apa-apa di dunia ini kita mengalami krisis dari apa saja. Ekonomi, sosial, keuangan, keluarga, apa saja. Tapi yang penting kita akan senang selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Daripada kita puas sementara di dunia, senang sementara di dunia, tetapi kita akan menderita selama-lamanya. Belajar melatih, menguasai, menyiksa tubuh ini. Bukan kita menusuk-nusuk badan kita. Artinya hawa nafsu daging, belajar hidup seperti Yesus. Yesus katakan, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut, rendah hati. Ya. Yesus itu sederhana. Yesus itu hidupnya simpel. Dan kalau saudara perhatikan, mari di hari-hari yang makin sulit ini, kita belajar hidup seperti Yesus. Yang ketiga, Matius pasal 24 ayat 13. Injil Matius pasal 24 ayat 13. 24 ayat 13 saya akan baca. 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang ketiga, kita mesti belajar bertahan, ya. Dan kalau saudara perhatikan, arti bertahan itu artinya tidak mau menyerah. Bertahan itu juga artinya tetap keadaannya. Meskipun menghadapi tekanan, mengalami berbagai-bagai hal,
tapi tetap keadaannya. Dia tidak berubah. Itu artinya bertahan. Nah, kalau selama ini saudara tiap pagi berdoa, tiap pagi baca Alkitab, tiap hari intim dengan Tuhan, dan tiap minggu saudara ibadah di gereja. Ya, nah mungkin saat ini masih ada COVID-19 ini, kita tidak bisa bebas beribadah di gereja. Tetapi selanjutnya atau setelah kita melewati masa krisis ini, kita mesti setia beribadah. Tetap jangan bergeser. Kalau toh usaha kita macet, kalau toh rumah tangga kita bermasalah, kita bertahan. Ya, kita bertahan, tetap setia. Jangan mundur, jangan tinggalkan Tuhan. Alkitab katakan orang yang meninggalkan Tuhan, hidupnya itu makin pahit. Kata bertahan itu juga artinya mempertahankan diri terhadap serangan. Iblis menggoyang kita supaya kita jatuh. Iblis izinkan banyak cobaan terjadi dalam hidup kita supaya kita jatuh. Tapi kita mesti belajar bertahan, ya. Jangan tinggalkan Tuhan, terus bertahan. Nah, kata bertahan di dalam Matius ini juga mengandung arti sabar dalam penderitaan. Atau kalau tidak salah dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata endure, sabar dalam penderitaan. Tidak lekas meledak emosinya. Tidak cepat marah terhadap kenyataan-kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Tionghoa, kata sabar itu dilambangkan dengan jantung yang ditusuk dengan pisau atau jantung yang ditusuk oleh pedang. Jadi orang sabar itu artinya goyang sedikit sakit. Berarti supaya tidak sakit, supaya tidak makin tertusuk, diam. Sabar, tunggu saja, bertahan. Tak selamanya penderitaan itu harus kita alami. Tak selamanya kabut gelap menutupi hidup dan masa depan kita. Tak lama kemudian, di balik kabut gelap itu ada sinar kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan kata sabar ini berarti kita harus sabar menanggung penderitaan. Puji Tuhan. Sebagai konklusinya, sebagai penutup, saya akan bacakan kitab Hagai. Kitab Hagai, Sefanya, baru kitab Hagai, atau sebelum kitab Sakaria. Hagai pasal 1, ayat 1 sampai pasal 2, ayat 20. Ya, saya tidak baca seluruh ayat ini. Kalau saudara perhatikan bagaimana bait Allah yang sudah runtuh, hancur, dan bait Allah mau dibangun kembali, ya. Dan kalau saudara perhatikan, saya baca misalnya Hagai pasal 2, Hagai pasal 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Joshua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji
Ayat 6, yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Jadi kalau saudara perhatikan apa yang terjadi di dalam ayat-ayat ini, Tuhan menguatkan, hai Zerubabel katanya, ya, hai imam-imam, hai rakyat, semua orang, bekerja saja, semangat, bangun. Bangun lagi bait Allah katanya. Sebab Tuhan akan menolong. Jadi Tuhan dan Roh Kudusnya akan memberikan semangat baru untuk kita terus membangun. Mari kita semangat, ya. Mari kita semangat, mari kita terus mempertahankan apa yang kita sudah bangun. Selama ini saudara bertahan untuk hidup kudus, bertahan membangun hidup taat, pertahankan. Jangan kompromi dengan dunia ini hanya demi kesenangan, kepuasan yang sesaat. Sebab saudara tahu, kalau kita bertahan, kalau kita tetap sabar dalam penderitaan, pada akhirnya apa yang sudah kita bangun tidak sia-sia. Apa yang kita sudah rintis, kita sudah mulai, itu akan menjadi sangat indah. 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulang lagi, tadi saya sudah sebutkan Matius 24 ayat 13. Siapa yang bertahan sampai akhir, siapa yang sabar menanggung penderitaan, dialah yang selamat. Siapa yang bertahan, dia tidak akan sia-sia. Dia akan mendapatkan apa yang menjadi janji firman Allah. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita nyanyikan lagu Kekuatan di Hidupku Ku Dapat Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin. Setia menopangku, berseru, amin, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, amin. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin. Setia menopangku, berseru, amin, berharap dalam. Mari kita semua berdiri di rumah masing-masing. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup
selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selah. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selah. Katakan berulang-ulang, tak akan goyah, tak akan goyah selah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, berikan kepada kami semangat baru untuk terus bertahan, untuk terus bertahan. Apa yang sudah kami bangun, kami tidak mau rusakkan. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami mau bertahan. Sebab yang bertahan sampai ke akhir itulah yang selamat. Haleluya. 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 Turunkan tangan saudara. Mari kita berdoa. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa lagi kepadamu. Kami percaya firman-Mu mendorong, memotivasi. Firman-Mu memberi semangat baru kepada kami, supaya apa yang kami perjuangkan, apa yang kami sudah rintis, apa yang kami sudah mulai secara rohani, dan di bidang yang lain pun, kami akan pertahankan itu. Terima kasih Tuhan, kalau toh kami harus menderita di dunia ini, itu hanya sementara, tidak sebanding dengan kesenangan yang abadi di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami semua, kuatkan jemaat sahabat Allah Sumeneb, kuatkan jemaat Friend of God Ministry di Surabaya, kuatkan kami semua yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tak selamanya kabut gelap menutupi hidup kami. Sebab di balik kabut gelap ini ada sinar terang cahaya-Mu Tuhan. Terima kasih, tak selamanya kami kalah, tak selamanya kami di bawah. Sebab ada satu saat Engkau akan promosikan kami. Engkau akan berikan kemenangan kepada kami. Kami mau terus bertahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terus kami berdoa untuk Indonesia, supaya Tuhan pulihkan kami dari COVID-19 ini Tuhan. Pulihkan kami dari krisis ekonomi. Pulihkan kami dari semua dampak COVID ini. Kami mau menjalani hidup new normal Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan menjalani hidup dan meninggalkan hidup yang lama. Kami mau hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Semua yang melayani acara ibadah online ini diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan semua yang mengikutinya juga diberkati oleh Tuhan. Semua tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua. Hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.